Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kembali kita ada dalam program Renungan Light of Revival, Renungan Firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Esra Soro. Hari ini, Renungan Firman Tuhan datang bagi kita yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara-saudara, kalau kita melihat kata pertama dari ayat ini dikatakan maka, berarti ada satu peristiwa yang terjadi sebelum Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ketiga, satu perikop sebelum ini terlihat ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus baru saja selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus hadir di dunia ini, lahir sebagai seorang bayi, lalu bertumbuh menjadi seorang manusia yang masuk pada tahap kanak-kanak, lalu menjadi remaja, dan sampai pada masa pemuda, dan baru umur 30 tahun dia masuk ke dalam pelayanan. Ini sesuai dengan aturan imamat Yahudi, di mana semua orang Lewi pada umur 30 tahun barulah memulai tugas pelayanan mereka di Bait Allah. Jadi Yesus kelihatannya mau mencocokkan dirinya dengan tugas imamat perjanjian lama, dan karenanya dia baru memasuki pelayanan pada umur yang ke-30 tahun. Nah, Imam Lewi itu setelah umur 30 tahun dan mau masuk pelayanan, mereka perlu diurapi dengan minyak khusus, dengan minyak yang dipakai sebagai simbol dari Roh Kudus. Nah, Yesus tidak memakai minyak, tapi dia melalui sebuah pembaptisan. Pada waktu Yesus selesai dibaptis, terjadilah dua peristiwa supranatural. Yang pertama, Roh Kudus turun ke atasnya, dan yang kedua adalah ada suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, setelah peristiwa itu dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Maka di sini kita bisa lihat Yesus dibawa untuk menghadapi pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan, serangan-serangan setan, dan itu jelas membuat hidupnya itu menderita. Perhatikan bahwa ketika Yesus mau memulai pelayanan dan ketika dia mendapatkan pengalaman supranatural, itu tidak membebaskan dia dari serangan setan. Itu tidak membebaskan dia dari kesulitan hidup yang diakibatkan oleh serangan setan. Banyak orang berpikir jikalau mereka mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, jikalau mereka sudah mendapatkan pengalaman supranatural dengan Tuhan, maka hidup mereka akan bebas dari kesulitan, hidup mereka akan bebas dari segala macam ancaman dan serangan setan. Mereka tidak akan menderita. Tapi justru ayat ini mengatakan lain. Setelah niat yang tulus untuk melayani dan setelah pengalaman supranatural dalam peristiwa baptisan, Yesus justru dibawa masuk bahkan oleh Roh Kudus untuk dicobai. Karena itulah saudara-saudara, jangan berpikir bahwa kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupmu akan enak. Jangan berpikir bahwa kalau saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan, saudara bebas dari segala macam kesulitan. Jikalau itu tidak berlaku bagi Yesus, itu pun tidak berlaku bagi saya, tidak berlaku bagi saudara-saudara. Karena itu saudara, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pikirkanlah, setan pasti akan menyerang kita. Yang paling penting bukan bebas dari serangan setan, tapi bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan, seperti nanti Yesus bergantung pada firman Tuhan di dalam menghadapi setiap serangan setan. Karena itulah saudara, buanglah segala macam pemikiran teologi kemakmuran bahwa hidup orang Kristen akan enak, akan mulus, akan lancar seperti di jalan tol. Tidak. Jikalau Yesus menghadapinya, kita juga harus menghadapi. Persoalan bukan apakah kita diserang setan atau tidak, tapi yang paling penting adalah berpegang teguh kepada firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia bergantung kepada firman Tuhan di dalam menghadapi setiap serangan setan. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau saudara mau setia melayani Tuhan, saya percaya setan pasti akan menyerang saudara. Tapi jangan takut, berpegang teguh kepada firman, maka saudara akan menang terhadap setiap pencobaan yang datang pada saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan ini yang mengajar kami bahwa hidup ikut Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak membebaskan kami dari segala macam persoalan dan kesulitan. Tapi sebaliknya, itu bisa membawa segala macam kesulitan yang diakibatkan iblis dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur bahwa ada firman Tuhan yang menjadi pegangan kami, yang memberikan kekuatan untuk menang terhadap setiap serangan iblis. Kami berdoa untuk setiap saudara yang mendengar
renungan ini. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, berikan kekuatan pada mereka untuk menghadapi setiap pencobaan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, semoga renungan firman Tuhan hari ini dapat menjadi pegangan, tuntunan bagi saudara dalam menjalani hidup saudara, dan menjadi terang dalam setiap jalan saudara. Tuhan Yesus memberkati.